Karena hal ini dianggap merugikan negara, kalian bisa dipidana selama paling tidak 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Selain itu, kalian juga bisa dikenakan dengan setidaknya 2 kali lipat dari utang pajak yang tidak dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa, di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar lowongan pekerjaan, interview, review, tutorial, tips dan trik, berita hoax, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di profil Pejuang Karyawan. Di situ sudah banyak video-video yang sudah saya upload yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing kembali, temanya yaitu tentang NPWP ya. Apa resiko jika belum mempunyai NPWP? Nah, ini sekedar informasi ya untuk teman-teman sekalian yang baru lulus sekolah, mungkin bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Siapa saja yang wajib memiliki NPWP? Sebelum mengetahui resiko dan sanksi kalau kalian tidak punya NPWP, ada baiknya memahami dulu siapa saja yang wajib memilikinya. Dilansir dari Direktorat Pajak, peraturan soal NPWP diatur di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 60 PJ 2013. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki satu NPWP. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyantumkan bahwa orang yang tergolong wajib pajak adalah orang yang sudah menerima atau memperoleh penghasilan. Kalau penghasilan seseorang sudah di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP selama setahun penuh, maka ia tergolong wajib pajak. Mulai tahun 2015 kriteria PTKP adalah 36 juta rupiah per tahun. Jadi kalau gajimu dalam setahun lebih besar dari nominal tersebut, bayar pajak menjadi kewajiban kalian. Nah, kalau kalian merasa tergolong wajib pajak, berarti punya NPWP adalah sebuah keharusan. Kemudian resiko tidak punya NPWP, yang pertama adalah harus bayar PPh lebih besar. Tak peduli apapun pekerjaanmu, salah satu resiko utama tidak punya NPWP adalah harus membayar PPh yang lebih tinggi. Tanpa NPWP kalian harus bayar pajak sebesar 20% dari total penghasilan kalian selama setahun. Padahal aturan bayar PPh 21 yang sewajarnya hanyalah 5% menurut Klik Pajak. Tentunya ini membuat pendapatan bersih yang diperoleh semakin kecil toh. Nah, untuk kalian itulah pentingnya salah satu NPWP ya. Kemudian yang selanjutnya, potongan pajak lebih tinggi saat PH. Resiko lainnya yang tak kalah mengkhawatirkan adalah potongan pajak yang lebih tinggi saat PHK. Ketika PHK kalian berhak mendapat pesangon ya. Akan tetapi jika tidak memiliki NPWP, pesangon ini akan dipotong sebesar 20%. Ini berlaku untuk pesangon yang dibayarkan langsung sekaligus. Sementara kalau pesangon yang diberikan bertahap, maka tarif yang diberikan tiap tahunnya menjadi 20% lebih tinggi dibanding karyawan yang punya NPWP. Oke, yang ketiga, sulit mengajukan pinjaman ke bank. Bank akan lebih sulit percaya kepada kalian jika tidak mempunyai NPWP. Jadi akan lebih sulit untuk mengajukan pinjaman atau kredit. Bagi kalian yang mau kredit ya, NPWP merupakan dokumen wajib yang harus dilampirkan ketika mengajukan pinjaman ke bank. Tentunya tanpa dokumen tersebut, permohonan kalian bisa langsung ditolak, tak peduli apapun itu. Kemudian yang keempat, harus bayar lebih banyak pajaknya saat belanja barang dari luar negeri. Selain potongan PPh 21 yang lebih tinggi, kalian juga akan mengalami hal yang sama saat berbelanja barang dari luar negeri. Ada potongan PPh yang lebih tinggi untuk orang-orang yang tidak punya NPWP, yaitu sebesar 15%. Padahal jika punya NPWP, pajaknya cuma 7,5%.
Kemudian yang kelima, susah mengurus visa. NPWP sering diminta imigrasi dalam proses pembuatan visa. Tanpa visa kalian tidak bisa mengunjungi banyak negara di dunia. Kalau tidak mampu menunjukkan kepemilikan NPWP atau permohonan pembuatan visa, kemungkinan besar akan ditolak. Paling tidak prosesnya akan sangat sulit dibanding yang punya NPWP. Oke, untuk yang selanjutnya, sanksi tidak punya NPWP tidak hanya mengalami berbagai kesulitan, tentu ada juga hukuman yang berlaku kalau kalian tidak punya NPWP. Hal ini berlaku jika kalian sudah memenuhi ketentuan perpajakan namun tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Karena hal ini dianggap merugikan negara, kalian bisa dipidana selama paling tidak 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Selain itu, kalian juga bisa dikenakan dengan setidaknya 2 kali lipat dari utang pajak yang tidak dibayar. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang resiko ya jika belum mempunyai NPWP. Makanya setiap perusahaan, ketika kalian pertama kali masuk ke perusahaan, kemungkinan besar kalian akan dimintai NPWP juga. Soalnya itu sebagai lampiran perpotongan pajak penghasilan kalian. Kalau tidak punya, ya waalaikumsalam, yang saya sebutkan tadi ya, kalian akan mendapatkan potongan pajak yang lebih besar sampai 20%. Kalau gaji kalian 36 juta atau 40 juta, dikurangi 20%-nya, waalaikumsalam teman-teman, itu besar sekali ya. Jadi diharapkan untuk teman-teman kalau yang baru lulus sekolah ya, kalau bisa baru mendapatkan pekerjaan, sebisa mungkin secepat mungkin kalian membuat NPWP. Sekarang banyak di grup-grup menawarkan pembuatan atau jasa NPWP ya, itu cepet ya. Kalau punya dana lebih ya, kalian bisa pakai jasa. Tapi kalau kalian bisa sendiri itu lebih bagus lagi, jadi tahu prosedurnya seperti apa, kemudian nanti bayarnya gimana, tentang administrasinya gimana, itu lebih lagi. Tapi kalau kalian tidak punya waktu, ya udah pakai jasa saja. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video tentang resiko tidak mempunyai NPWP ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau semua kalian punya kritik, saran atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya, supaya nanti kalau semua ada pertanyaan bisa saya jawab. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.